Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 1, dan dalam kesempatan ini pokok bahasanya akan kita diskusikan adalah time series. Ada 4 komponen time series, yaitu 1. Tren jangka panjang. Tren itu adalah rata-rata kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang, biasanya tiap tahun. Yang kedua, variasi musiman adalah gelombang pasang surut, sesuatu yang berulang kembali maksud saya, dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, variasi siklis adalah gelombang pasang surut sesuatu hal yang berulang kembali dalam waktu lebih dari 1 tahun. 4. Variasi random adalah gelombang pasang atau surut yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya sukar diperkirakan sebelumnya. Metode untuk meramalkan tren yaitu metode semi-average dan least square yang merupakan tren linear, dan metode parabolik dan eksponensial tren yang bukan tren linear. Metode semi-average. Metode ini digunakan untuk menghitung tren linear. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, kelompokkan data menjadi dua kelompok maksud saya. Kelompok 1 tahun-tahun awal dan kelompok kedua tahun-tahun akhir. Kalau banyaknya tahun genap, maka pengelompokannya mudah. Kalau tahun ganjil, maka data yang di tengah bisa diabaikan atau dihitung 2 kali, dimasukkan dalam 2 kelompok. Dalam contoh kita ambil kelompok data ke-1 yaitu 75 sampai 77, dan kelompok data kedua adalah 78 sampai 80. Ini ya. 75 sampai 77 dibagiin 78 sampai 80. Kemudian setelah itu langkah kedua adalah cari rata-rata dari tiap-tiap kelompok. Kemudian letakkan tiap-tiap rata-rata pada tahun pertengahan tiap kelompok. Rata-rata ke-1 yaitu 124 diletakkan pada tahun 1976, dan rata-rata kedua 145 diletakkan pada tahun ke-79. Ini dirata-ratakan ya. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Ini dijumlahkan, berarti jumlahnya ini 112 tambah 125 ditambah 135 sama dengan 372, kan dibagi 3, ini 124 ya. Begitu juga yang kedua ini ditambahkan, semua dijumlahkan, maksud saya berarti 435 dibagi 3 berarti 145. Itu yang dimaksudkan tadinya. Kemudian langkah ketiga adalah carilah selisih dari tiap letak kedua rata-rata itu, yaitu selisih antara 1979 dan 1976 itu adalah 3. Kemudian carilah selisih dari kedua rata-rata itu rata-rata 2 dikurangi dengan rata-rata 1, itu 145 dikurangi 124 sama dengan 21.
Kalau selisih itu positif berarti ada kenaikan. Kalau negatif berarti ada penurunan. Nah ini ya. Ini 19,7 ini yang tengah-tengah ini ya. Ini tengah-tengah 76 dengan 79. Selisihnya kan 3 ya. Kemudian ini dengan ini 145 dengan 124. Selisihnya kan 21. Kemudian angka keempat, bagilah selisih rata-rata itu dengan selisih tahunnya, sehingga didapatkan rata-rata kenaikan adalah 21 dibagi 3 berarti 7. Nah, nilai tren pada tahun pertengahan kelompok sama dengan nilai rata-rata pada kelompok yang bersangkutan. Nilai tren 76 adalah 124 dan nilai tren tahun 79 145. Nah, nilai tren pada tahun-tahun lain dapat dicari dengan menambah nilai tren pertengahan itu dengan rata-rata sama dengan rata-rata untuk setiap tahun sesudahnya dan kurangkan bila 1 tahun sebelumnya. Jadi tren untuk tahun 1977 berarti kan 1977 ini 1977 ini ya. Berarti kan 124 ditambah 7 ya, tambah 7 berarti 131. Demikian juga 178, 131 tambah 7 131 tambah 7 berarti 138. Ini juga tambahkan 7 berarti 145 gitu terusnya ya. Kalau akan meramalkan membuat forecast dengan menambah rata-rata kenaikan untuk setiap perbedaan 1 tahun kemudian sampai dengan tahun yang dimaksud. Misalkan tahun 1981, maka berarti di sini belum ada ya. Nah, ini belum ada kan, berarti 1981 itu tambahkan 7. Jadi 152 tambah 7 berarti 159. Gitu ya. Jelas ya dari sini. Jadi saya ulang lagi untuk memudahkan. Pertama tahun dibagi 2 kelompok. Kan ini seperti berjarak ya. Jadi kelompok pertama, ini kelompok kedua. Kemudian dicari rata-ratanya dari sini itu kita ambil yang tengah sama di sini juga taruh di tengah. 372 dibagi 3. Karena ini 3 kan dijumlahkan dibagi 3 124. Ini juga demikian dijumlahkan kemudian dibagi 3 karena ini 123 kan 45. Kemudian beda jarak antara tahun 79 sampai tahun 1976 itu kan 3 tahun ya. Kemudian ini jarak antara 124 dan 145 selisihnya gitu ya. Ini kan berarti ini dikurangi ini berarti 21. Nah, 21 dibagi 3 itu sama dengan 7. Sehingga selisihnya per tahun itu adalah 7. Jadi kita tarik ini ke sini 124. Sebelumnya dikurang 7, jadi 124 dikurang 7. Sesudahnya ditambah 7. Begitu juga demikian dan sebagainya. Ini juga sama saja. Ini tarik ke sini 145. Sebelumnya 145 dikurang 7. Sama hasilnya ya 138. Kemudian sesudahnya ditambah 7. Gitu ya. Ini nilai trennya. Trennya berarti naik, trennya naik. Yang berikutnya adalah metode least square. Metode ini akan memperoleh garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data dengan garis trennya, yaitu sigma y minus y aksen dikuadratkan itu minimum. Ya. Garis yang kita cari adalah y aksen ini, yaitu a plus bx. Ya aksen itu artinya itu adalah taksiran atau tren dan X itu adalah skala dari tahun.
Biasanya yang di tengah diberi nilai X itu sama dengan 0. Tahun sebelumnya berturut-turut dikurangi 1 sehingga negatif ya. Dan sedangkan tahun sesudahnya berturut-turut tambah 1 sehingga positif. Nih, contohnya ya. Maka ditaruh di tengah ini 0 tengah-tengah. Ini minus 1, minus 2, minus 3. Ini 1, 2, 3. Ya, ini skalanya ya. Nah, untuk mencari besarnya A dan B, biasa digunakan rumus ini. Ini rumus umum ya, berikut ini ya. Ini sama dengan Y sama dengan N titik A plus B sigma X. Kemudian XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Nilai X seperti di atas mempunyai jumlah 0 kan. Karena itu rumus tersebut dapat diubah menjadi seperti ini. Y sama dengan NA plus B 0. Ya. Nah, ini dirubah menjadi dipindahkan A-nya sebesar A sama dengan sigma Y per N. Kemudian berikut juga ini XY sama dengan A sama dengan 0 kali 0 ya, plus BX kuadrat. Sehingga B-nya ini sigma XY per sigma X kuadrat. Ini untuk mencari A, ini untuk mencari B gitu. Langkah untuk menghitungnya sebagai berikut. Pertama, susunlah data sesuai dengan urutan tahunnya dan letakkan nilai X-nya sesuai dengan tahunnya. Kemudian hitung nilai XY dan X kuadrat. Kemudian carilah jumlah Y, jumlah XY dan X kuadrat. Carilah dengan rumus tadi ya. Ini untuk A, untuk mencari A adalah dengan rumus sigma Y per N. Untuk rumus B berarti sigma XY per sigma X kuadrat. Seperti ini ya. Ini contoh penjualan perusahaan A ya. Data tahun 74 sampai tahun 1980. 1974 sampai 1980 ya. Ini tahunnya tahun 74 penjualannya sekian. Tahun 75 ini 112 sampai dengan tahun 1980 jumlahnya 150. Sehingga kalau Y-nya dijumlahkan ini menjadi 917. Kita letakkan di tengah. Jadi ini yang paling tengahnya adalah ini. Nolnya di sini. Kemudian ke sini berikut minus 1, minus 2, minus 3. Ke sini 1, 2, 3. Nah, kita cari X-nya untuk memenuhi rumus tadi kan. X-nya X kali Y, berarti ini kali ini kan. 110 kali minus 3, berarti 330. Demikian seterusnya ini juga. Kemudian juga ini X kuadrat, berarti ini dikuadratkan. Jadi minus 3 dikuadratkan menjadi 9. Nah, ini trennya, nanti akan kita cari ini. Ya. Jadi kita mencari A-nya berarti kan ini sesuai dengan rumus tadi. A itu sama dengan sigma Y per N. Y-nya kan tadi 917, N-nya kan ada 7. Kita lihat, N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya 7 ya. Maka ketemu A-nya 131. Kemudian mencari B-nya yaitu sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY itu kan 201 tadi ya. 201 ini sigma XY. Kemudian sigma X kuadratnya ini 28 ya. Ini sigma X kuadratnya 28. Jadi ketemu B-nya 7,18. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan nilai A dan B pada persamaan linear Y aksen, taksiran tadi ya, yaitu sama dengan A plus BX, sehingga diperoleh persamaan tren seperti ini. Ini Y aksen, tren, ramalan tren sama dengan 131 plus 7,18 X. Y sama dengan penjualan, ya.
tren penjualan gitu setiap tahunnya. Jadi ini tren penjualan setiap tahunnya. Jadi yaitu penjualan setiap tahunnya satuan X sama dengan 1 tahun. Jadi originnya kan 1977 ya, originnya 1977. Kemudian cari nilai tren tiap-tiap tahun dengan melakukan substitusi nilai X pada tahun-tahun dimaksud ya. Jadi tadi kan dari sini ini persamaan trennya, kita memasukkan X-nya aja ke sini ya. Kita lihat. Nah, ini X-nya ini tahun 74, X-nya ini kan tahun 77, X-nya 0. Jadi dimasukkan aja ke situ minus tahun 74, ini minus 3 berarti 109. Ini yang 1977 origin ya 0, berarti kan dari 0 berarti 131. Dan nilai 79 nilai X-nya sama dengan 2 kan, berarti ya aksennya 131 plus 7,18 kali X-nya 2, ini berarti 14536. Jadi itu nilai ini. Cara mencarinya seperti itu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau akan membuat forecast ramalan pada tahun-tahun yang akan datang, maka substitusikan nilai X pada tahun yang bersangkutan. Misalnya tahun 1981, berarti kan X-nya ke-4. Ini belum tulis ya. Misalnya kita ini tahun 81 belum ada. Ini tahun 80 kan X-nya 3, berarti tahun 81 berarti X-nya 4. Itu maksudnya. Sehingga pada tahun 1981 X-nya 4 dan tahun 82 X-nya 5. Sehingga hasilnya menjadi ini trennya tahun 1981 berarti 131 plus 7,18 kali X-nya 4 jadi 159,72. Demikian juga kalau tahun 82-nya berarti 131 plus 7,18 kali nya kan 5, ini berarti 166,90. Nah, untuk jumlah tahunnya genap akan menjadi masalah. Sebab tidak ada tahun yang tepat di tengah dan nilai X sama dengan 0. Terletak itu di antara tahun yang mendekati tengah. Untuk mengatasi hal ini dibuat skala X setengah tahunan, sehingga untuk setiap perbedaan 1 tahun nilai X berada 2. Jadi begini ya. Jadi ini tahun 73 sampai dengan tahun 80 kan, berarti ini genap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di mana tengah-tengahnya? Berarti tengah-tengahnya antara ini 76 dan 77. Taruh aja di tengah di sini. Di sini minus, ini plus ya gitu. Jadi jarak antara ini dan ini berarti kan 2 ya, 2, sehingga ini 78-nya tambah 2 tambah 2 ini untuk 80. Demikian juga demikian di sini. Dikurangi 2 berarti minus 3, dikurangi tambah lagi, dikurangi lagi 2 berarti minus 5, berarti minus 7. Jadi seperti ini ya. Nah, tahun yang mendekati tengah adalah 1976 kan. Ini penjelasannya tadi. Dan 1977. Oleh karena itu origin sama dengan 0. Terletak di antara 76 dan 77 ya. Untuk tahun 76 terletak di setengah tahun sebelum origin, maka diberi nilai minus 1. Sedangkan untuk tahun 77 setengah tahun sesudah origin diberi nilai 1. Sedangkan untuk tahun 1978 terletak 1,5 dari origin, maka diberi nilai X sama dengan 3 ya.
Maka kita ambil contoh ini, menghitung least square trend dari penjualan PTA. Ini tahunnya tahun 73 sampai tahun 1980, datanya diperoleh seperti ini. Penjualannya ini total Y-nya 120 kan. Ini X-nya. Nah, berarti kan ini 1 di sini minus 1, minus 3, selisihnya 22 tadi ya. Minus 5, minus 7. Kemudian berikutnya ke sini 3, 2, 7. Tinggal mencari X-nya saja. Seperti ini kali ini kan. Jadi minus 7 kali 80 berarti minus 560. Demikian seterusnya. Nah ini dikuadratkan X-nya. 7 minus 7 dikuadratkan berarti kan 49. Demikian seterusnya ya. Kemudian yang ini yang diramalkan. Ramalan yang diramal trennya. Merubah persamaan tren. Pertama, memindah origin. Tahun yang merupakan origin dapat dipindah. Di dalam memindah origin yang kita ganti hanya A-nya. Misal A yang baru sebesar nilai tren pada tahun yang menjadi origin baru. Misal origin tahun 1977 kita rubah menjadi tahun 1979. Maka A-nya sebesar nilai tren pada tahun 1979 yaitu 145,36, sehingga persamaan trennya menjadi ini 145, ini originnya ya. 145,36 plus 7,18 X. B. Tren rata-rata. Persamaan tren tahunan kalau dibuat menjadi tren tiap bulan dilakukan dengan ini, A dibagi 12, B-nya dibagi 12. Kalau akan dijadikan tren kuartalan, baik A maupun B masing-masing dibagi 4. Kalau disubstitusikan nilai X pada tahun yang bersangkutan, akan didapat nilai tren atau Y aksen yang merupakan tren rata-rata. Contohnya ini, Y aksen sama dengan 131 plus 7,18 X. Dirubah menjadi kuartalan. Berarti Y aksen trennya adalah 131 dibagi 4 plus 7,18 dibagi 4 X ya. Menjadi ini persamaan barunya adalah Y aksen sama dengan 32, itu 31 dibagi 4, 32,75. Ini 7,18 dibagi 4 sama dengan 1,795 X. Kalau dicari nilai trennya, nilai tren rata-ratanya, maka untuk tahun 1974 berarti 32,75 ditambah 1,795 X-nya kan minus 3, menjadi trennya 27,365. Demikian juga tahun 1975 ya, 32,75 plus 1,795 kali X-nya minus 2, maka hasilnya adalah 29,160 trennya ya. Pada tahun 1979 32,75 plus 1,795 kali 2 ya, berarti trennya adalah 36,340. C. Persamaan tren bulanan dan kuartalan ya. Kalau merubah persamaan tren tahunan, yang satuan X 1 tahun menjadi tren bulanan, maka A dibagi 12 dan B dibagi 12 pangkat 2. Sedangkan jika akan diubah menjadi tren kuartalan, maka A dibagi 4 dan B dibagi 4 pangkat 2. Contohnya ini ya. Ini Y aksen sama dengan 131 plus 7,18 X dibagi 4 ya,
menjadi 32,75. Ini juga 7,8, maksud saya ini 7,18 ini ya, dibagi 16 sama dengan 0,45 X. Karena origin terletak pada pertengahan antara kuartal 2 dan 3 tahun 1977, jadi di sini ya, kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 1977, ini tahunnya. Maka kalau akan mencari nilai tren tahun 1977, substitusikan X sama dengan minus setengah, ini minus setengah. Kemudian untuk tahun 1978, X sama dengan setengah. Kuartal keempat, X sama dengan 1,5, dan kuartal ke-1 tahun 1978, X menjadi 2,5 ya, jadi 2,5. Ini kuartal ke 78, kuartal pertama ini ya. Sehingga nilai kuartalannya menjadi ini tahun 1977 kuartal ke-1 berarti 32,75 plus 0,45 kali minus 1,5. Ini trennya 32,08. Kuartal kedua tahun 1977 berarti kan 32,75 sama 0,45 kali 0, minus 0,5 berarti 32,53. Berikut juga tanggal kuartal ketiga tahun 77 demikian ya. Ini persamaannya 3,75 plus 0,45 kali 0,5 dengan 32,98. Untuk kuartal keempat juga demikian, 32,75 plus 0,45 kali ini X-nya 1,5 menjadi 33,45. Tahun 1978 kuartal ke-1 berarti 32,75 plus 0,45 kali X-nya 2,5 kan, 2,5 berarti 33,88. Nah, untuk mempermudah biasanya originnya diubah menjadi kuartal terdekat. Ini untuk memudahkan saja ya, yaitu kuartal 2 atau mungkin taruh di kuartal 3. Misalkan originnya menjadi kuartal kedua gitu ya, tahun 1977. Makanya diganti dengan nilai tren pada kuartal kedua sebesar 32,53. Sedangkan B-nya tetap, sehingga persamaan trennya menjadi Y aksen tren ya, sama dengan 32,53 plus 0,45 X. Skala X-nya berubah menjadi begini. Ini kan nolnya di sini. Di kuartal 2 berarti ini minus 1, ini 1, ini 2. Demikian seterusnya ya, ini 78 berarti tambah 2 tambah 1 lagi, tambah 1 lagi jadi 4. Jadi 5 jadi 6. Nah, nilai kuartalan dicari dengan persamaan yang sudah diubah originnya ya. Jadi untuk kuartal ke-1 berarti kan dia aksen untuk kuartal ke-1 tahun 77 maksud saya 1977 maksud saya. Berarti ya aksen sama dengan 32,53 plus 0,45 kali minus 1. Jadi trennya 32,08. Kuartal kedua di aksen sama dengan 32,53 plus 0,5 kali 0. Ini origin kan, ini originnya di sini. Ini 32,53. Kuartal ketiga ya aksen 32,53 plus 0,5 kali 1. Ini 32,98. Yang ketiga, tren parabolik. Bentuk persamaannya ini ya. Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Kalau untuk mencari persamaan digunakan metode least square. Maka kita usahakan agar Y minus Y aksen, taksiran tren gitu ya, minimum
untuk menghitung A, B, dan C digunakan persamaan ini ya. Pernah kita tahu, mungkin waktu di SMA kita pernah mendapatkan pelajaran matematika. Nah, kita coba menghitung ya tren parabolik. Ini tahun 74 sampai dengan tahun 1980. Ini penjualannya tahun 74 180 sampai dengan tahun 1980. Ini berikut naik 90, 190, 205, 210, 200 lagi, turun lagi 195, 185 ya. Ini X-nya, ini originnya kan tengah, berarti ini 0, minus 1, minus 2, minus 3, ini 1, 2, 3. Untuk memenuhi rumus ini tadi, kita akan menyamakan ini dengan ini kan, dengan ini. Kita cari X, Y-nya. X, Y-nya berarti ini dikalikan ini kan, sama dengan 500 minus 3 kali 180 berarti minus 540. Demikian seterusnya ya. Begitu juga ini X kuadrat berarti ini dikuadratkan. Ya. Jadi minus 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, ini X kuadrat Y berarti X dikuadratkan dulu, ini dikuadratkan dulu jadi 9. 9 kali Y kali 120 ini. Jadi 1620. Begitu seterusnya ini ya. Kalau ini X4. X4 itu kan ini pangkatkan 4. Ya. Ini dipangkatkan 4. Temu 81. Demikian seterusnya. Nah, ini yang trennya tadi yang kita cari ya. Jadi pertama-tama kita cari dulu B-nya dengan rumus ini ya. Sigma XY per sigma X kuadrat. XY-nya kita ketemu tadi 20, X kuadratnya 28 kan tadi ya. Ini X-nya 20, X kuadratnya 28. Maka ketemu B-nya adalah 0,71. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Ini persamaan yang pertama dengan yang ketiga ini ya. Ini berarti kan 1365 sama dengan 7A plus 28C. Dengan yang persamaan yang ketiga tadi berarti kan 5.230 sama dengan 28A plus 19C. Nah, untuk menghilangkan salah satu karena kita harus akan mencari C, yang C-nya, maka ini harus disamakan agar supaya bisa disamakan dengan ini sehingga hasilnya bisa jadi 0 nanti. Ini maka ini dikalikan 4. Kalikan 4, maka hasilnya kalau ini dikalikan 4 ini 5.460, ini dikalikan 4 28A, ini dikalikan 4 112C. Kemudian persamakan dengan ini. Ya. Ini. Berarti ini dikurangi kan 5460 dikurangi 5230 sama dengan 230 kan sisanya. Sementara ini 28 dengan 28 dikurangi habis sehingga tinggal ini 112C dikurangi 196C berarti minus 84. Nah, maka C bisa ditemukan adalah 230 dibagi minus 84 menjadi minus 2,74. Nah, substitusikan C pada persamaan ini. Persamaan yang pertama ini. 1365 plus sama dengan 7A plus 28C. 1365 plus 7A sama dengan 7A plus 28. Nah, C-nya ini diganti minus 2,74. Sehingga ketemu akhirnya dipindahkan A-nya pindah ke sebelah sini menjadi 7A sama dengan 1,441,72 ya. Sehingga akhirnya ketemu A-nya adalah ya, 2,05,96.
Sehingga persamaan tren paraboliknya menjadi ini A-nya ketemu ini kan 205 205,96, B-nya tadi sudah ketemu 0,71 dan C-nya minus 2,74 X kuadrat. Nah, untuk membuat peramalan atau forecast-nya, caranya dengan mengadakan substitusi pada X pada tahun yang bersangkutan. Ini yang substitusikan X-nya ya. Demikian perkuliahan pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.